Malam takbiran di tanah Arab itu meriah, tapi juga sibuk, apalagi kalau urusan masak unta. Hari ini seekor unta terpilih untuk menjadi bintang utama di meja makan. Dia mungkin tidak tahu takdirnya, tapi semua orang sudah siap menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi sebelum unta diolah, ada masalah kecil. Ban mobil Sultan Arab yang membawa daging unta terselip di pasir. Mobil mewah yang biasanya melaju mulus di jalan raya kini malah terperosok seperti sandal yang ketalan lumpur saat hujan. Dengan bacaan takbir menggema, padang tajam menyentuh leher unta. Dalam sekali tebasan, proses penyembelihan selesai. Semua berjalan cepat dan penuh kehormatan seperti tradisi yang telah berlangsung sejak zaman dulu. Darah mengalir ke pasir yang tidak bisa divideo karena nantinya pelanggaran konten. Menandakan dimulainya tahapan berikutnya, pemotongan daging Sultan Arab. Langsung sigap menangani tubuh unta, memisahkan bagian-bagian terbaik yang nantinya akan dibumbui dengan rempah-rempah khas Arab. Setelah bumbu khas Arab dan daging unta dipilih dan dipotong, tahap selanjutnya adalah menyiapkan bara api. Tapi membuat bara di tengah padang pasir bukan urusan gampang, apalagi kalau matahari masih bersinar garang seperti lampu sorot konser. انزل لا مجبور راح خلاص. Sementara bara disiapkan, ada satu tantangan lain dan panasnya matahari padang pasir. Sultan Arab yang tadi gagah memotong daging kini mulai menempati tempat berteduh, dan ada juga yang membuat kasur di bawah sinar matahari yang anak buah mereka buat. Ada juga yang cukup berlindung di balik mobil mewah mereka, yang entah kenapa masih ada sisa pasir di bannya. Tiba-tiba Sultan Wanabun yang terkenal paling penasaran di antara mereka melihat sesuatu bergerak di antara tumpukan pasir. Matanya menkipit, mencoba memastikan apakah itu hanya ilusi karena kepanasan atau memang ada sesuatu di sana. Yeah, and soft. Also she bite. oh wow. Yeah, it's like a snake almost. Sementara bara api terus menyala dan daging unta mulai diendam di dalam tanah untuk dipanggang perlahan. Para Sultan Arab tidak tinggal diam. Panas terik bukan alasan untuk diam saja. Ini waktu yang tepat untuk menikmati sesuatu yang lebih segar. Di samping tenda mewah di atas gurun padang pasir yang mulai terasa seperti sauna alami, mereka mengeluarkan panci besar dan mulai merebus susu unta. Yang di padang pasir, susu unta bukan sekedar minuman biasa. Ini adalah sumber tenaga pelepas dahaga. Dan tentu saja solusi agar tetap terlihat gagah meskipun sudah ngos-ngosan kepanasan. Setelah kehebohan dengan kadal burung yang misterius, para sultan memutuskan untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih santai. Mengunjungi peternakan domba gurun dan unta. Lagi pula unta guling masih butuh waktu lama untuk matang, dan perut yang lapar butuh disatraksi. Sesampainya di peternakan, mereka langsung disambut oleh kawanan domba gurun yang berbulu tebal dan unta. Meskipun hidup di lingkungan yang panas, domba-domba ini tampaknya santai saja, seolah punya AC alami di dalam bulunya. Sultan Wanabut yang masih dalam mode eksplorasi setelah kejadian kadal burung tadi mencoba mengelus seekor domba, tapi domba itu malah menatapnya dengan tatapan curiga sebelum kabur dengan lompatan yang menggemaskan, dan Sultan Wanabut memberi makan unta sambil melihat domba yang menyusui anaknya di bawah terik matahari. Inilah Patmala, bisik salah satu penjaga peternak penjaga domba dan unta di sini. Para sultan terdiam sejenak, terpana dengan sosok Patmala yang tampak seperti jelmaan legenda gurun dengan gerakan penuh kelembutan yang muncul dari seekor unta. Sambil mengelus-mengelusnya, Patmala tersenyum samar. Patmala berada di tengah-tengah unta yang ia beri makan, jaraknya sangat dekat. Masih dengan senyuman samar yang sulit ditebak dan HP mencari sinyal, tangannya dengan lembut mengelus kepala unta besar di sampingnya. Sementara hewan itu tampak begitu tenang, seolah hanya Patmala lah yang bisa membuatnya merasa nyaman.
Setelah puas memberi makanan dan mengelus unta-untanya, Fatmala berjalan perlahan meninggalkan kawanan tersebut langkah ringan di atas pasir. Ia berjalan santai menikmati pemandangan pasir yang luas. Bukit-bukit pasir menjulang di kejauhan, mirip gundukan tepung yang siap diuleni. Langit biru tanpa awan membentang memberikan ilusi ketenangan, padahal kalau berdiri terlalu lama matahari bisa memanggang kepala seperti roti Arab. Sesekali Fatmala menoleh ke belakang memastikan unta-unta dombanya masih aman. Unta-unta itu tampaknya asik mengunyah, sementara salah satu domba menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan mungkin. Bertanya-tanya kenapa Fatmala selalu berjalan sendiri di gurun, bukannya rebahan seperti mereka. Hari mulai sore dan langit gurun mulai berubah. Warna dari biru cerah menjadi jingga, keemasan cahaya matahari yang mulai redup memberi kesentuhan dramatis pada kegabutan para sultan, seolah mengumumkan bahwa momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Empat pria bertubuh kekar dengan penuh berhati-hati mengangkat unta guling yang telah dipanggang sempurna dari dalam tanah. Asap tipis masih mengumpul dari daging yang mengilap memancarkan aroma rempah-rempah yang begitu menggoda. Mereka berjalan perlahan menuju dapur besar ini di perkemahan, memastikan hidangan utama ini sampai dengan selamat di tangan para koki keluarga besar sultan. Di dapur megah rumah sultan, kesibukan mencapai puncaknya. Para koki bergegas ke sana kemari. खाने भी होते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं आज का खूबसूरत। Di dapur megah rumah sultan, kesibukan mencapai puncaknya. Para koki bergegas ke sana kemari, memastikan setiap hidangan siap dengan sempurna untuk jamuan istimewa malam takbiran. Dapur yang luas itu dipenuhi suara dentingan panci, desiran pisau yang mengiris daging, dan aroma menggoda dari rempah-rempah kasaran. Di tengah dapur unta panggang yang telah dimasak dengan sempurna diletakkan di atas meja besar. Beberapa koki bertugas mengiris dagingnya, memastikan setiap potongan memiliki perpaduan sempurna. Walaupun ada beberapa ekor unta yang tidak diiris karena akan disajikan langsung di atas meja antara kulit yang renyah dan daging yang lembut. Asap tipis yang mengepul dari permukaannya menandakan betapa juicy-nya dan lezatnya hidangan ini. Di sudut lain koki, khusus nasi kebuli mengaduk panci besar berisi nasi berwarna keemasan bercampur dengan kismis, kacang-kacangan, dan rempah-rempah yang kaya aroma. Uap harum naik ke udara membuat para pelayan yang lewat tak bisa menahan diri untuk sekedar menghirup dalam-dalam. Setelah semuanya siap, para pelayan dengan hati-hati membawa hidangan ke ruang makan utama. Ketika semua telah siap, pintu besar dibuka dan para tamu keluarga besar masuk. Meja tahta sultan telah dipersiapkan dengan setiap ekor unta di atasnya yang siap diisi ulang oleh pelayan. Sementara anggota keluarga mulai berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Suara obrolan mulai memenuhi keruangan, bercampur dengan rasa antusias menanti hidangan utama. Salah satu anggota keluarga sultan berbisik, "Malam ini benar-benar istimewa." Dan dengan suara azan yang berkumandang, jamuan pun resmi dimulai. Setelah hidangan utama dinikmati dengan penuh kenikmatan dan kebersamaan, suasana di ruang makan utama mulai berubah. Purpus sudah kenyang, tetapi semangat untuk merayakan malam takbiran belum padam. الجهة الثانية أيمن، الجهة الثانية. خلاص انا خلص انا شغال. انتبه قريب.
الايسر. عبد الرحمن. ये क्या है? Gerakan mereka begitu teratur dan penuh kekuatan mengayunkan pedang ke atas, menurunkannya dengan gerakan yang terkendali lalu melangkah serempak seperti prajurit di medan perang zaman dahulu. Suara dentingan pedang yang beradu menambah kesan dramatis seolah mereka sedang mempersiapkan diri untuk mempertempurkan epik, padahal ini hanya bagian dari perayaan malam takbiran.